Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalakan nafsa min nafsi wahida wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan kasira wa nisaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Selaku hamba yang dhaif, di dalam mengawali segala aktivitas kita di muka bumi ini, sepatutnya lah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas izinnya hingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita, Nabiullah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemberi syafaat bagi umat manusia, insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang hingga saat ini masih istiqomah menjalankan ajaran agama Islam. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkanlah saya mencoba mengangkat topik yaitu kearifan toleransi pada bulan suci Ramadan. Sahabat religi yang berbahagia, bulan Ramadan sering disebut sebagai momentum untuk melakukan introspeksi atau muhasabah diri. Jadi kalau bisa diibaratkan, diri kita itu seperti motor atau seperti kendaraan. Maka pada bulan Ramadan itu merupakan saatnya untuk melakukan servis berkala. Bagaimana pada saat bulan suci Ramadan itu dilakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap onderdil yang sudah rusak dari motor itu. Selama bulan suci Ramadan, kita perlu fahami bahwa bulan suci Ramadan adalah sebagai ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentunya punya kaifiyah atau tata cara pelaksanaannya tersendiri. Tata cara dalam melakukan ibadah puasa itu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi ritual formal yang berhubungan dengan fisik. Yang berhubungan dengan fisik pada bulan suci Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri. Itu yang berhubungan dengan fisik. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu ritual spiritual yang berhubungan dengan rohani, yang mana puasa itu bisa menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak baik, yang merusak, yang ada hubungannya dengan hawa nafsu yang lahir dari dalam diri kita. Yang ketiga adalah dimensi ritual intelektual. Dimensi ritual intelektual itu artinya di mana dengan berpuasa itu kita semakin tahu siapa diri kita. Wa fi anfusakum afala tubsirun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21 seperti itu. Allah itu menganjurkan kepada kita untuk melihat diri kita itu secara mendalam. Artinya di sana ada seruan untuk melakukan introspeksi diri. Sahabat religi, kita semua sudah tahu bahwa orang yang beriman adalah bagaimana hablum minallahnya sudah baik dan hablum minannasnya juga sudah baik. Sahabat religi yang berbahagia, berbicara tentang hablum minallah, itu adalah urusan hamba dengan Tuhannya. Hanya Dia yang bisa mengukur kadarnya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhannya. Namun hablum minannas bisa terlihat bagaimana hubungan sosial antara hamba dalam pergaulan sehari-hari. Kita bisa lihat itu, bagaimana hubungan sosialnya. Jadi dengan baiknya hubungan sosial dengan lingkungan, maka saya kira hablum minannasnya berarti sudah baik. Di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita.
Dan bagaimana kita bisa saling tolong-menolong antar sesama manusia atau bisa hidup berdampingan tanpa kita memandang suku, ras, agama, atau antar golongan. Toleransi atau bagaimana kita saling menghargai antara sesama manusia. Selama bulan Ramadan, bagaimana kita bisa memaknai toleransi itu secara arif? Artinya, ketika toleransi sudah betul-betul menginternalize di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan bisa mempraktekannya secara arif pula. Sebagaimana contoh yang merupakan bagian dari penerapan toleransi adalah bagaimana kita bisa mewajibkan orang yang tidak berpuasa itu untuk bisa menahan makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Maka sebaliknya juga harus kita rela bagaimana kita itu juga harus bisa menghargai orang yang tidak berpuasa di depan kita. Disinilah makna hakiki dari toleransi yang sesungguhnya. Kalau kita bisa secara arif memahaminya itu bahwa toleransi itu tidak bisa hanya berlaku sepihak, tapi toleransi itu berlaku timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik antara kita ingin dihargai oleh orang lain dan juga bagaimana kita bisa berlapang dada untuk bisa menghargai juga orang lain. Dengan menerapkan toleransi secara arif itu, maka sesungguhnya disitulah hakikat dari 3 dimensi dari kaifiatul puasa yang sesungguhnya. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai Rasulullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.